Jumpa lagi di channel Jogja Cerdas. Cerdas orangnya, cerdas budayanya. Kita belajar lagi dari buku Tahta untuk Rakyat. Kita belajar tentang kepahlawanan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, naik tahta pada 1940, sehingga waktu itu Yogyakarta dan Indonesia masih ada di bawah kekuasaan penjajah Belanda. Nah, pada waktu Indonesia merdeka, memproklamirkan diri pada 1945 17 Agustus, Sri Sultan Hamengkubuwono IX bersama Sri Paku Alam ke-8 memutuskan untuk Yogyakarta, Nagari Yogyakarta, bergabung dengan Republik Indonesia. Dan bukan hanya bergabung, tetapi menjadi benteng pertahanan terakhir. Karena pada waktu itu pemerintahan di Jakarta tidak aman, karena penjajah masuk merangsek lagi, sehingga Yogyakarta menjadi ibu kota RI sejak 1946 sampai 1949. Selama menjadi ibu kota RI itu, penjajah Belanda berupaya untuk menyerang, terus-menerus menyerang. Maka serangan-serangan itu membuat Jogja sebetulnya juga berada di situasi yang tidak aman juga. Dan pada waktu itu, disinilah salah satu kepahlawanan beliau. Jadi ada satu peristiwa yang bersejarah yang mungkin tidak banyak orang tahu. Bahwa pada waktu itu penjajah berusaha membujuk Sultan Hamengkubuwono IX untuk menyerah dan untuk mendukung Belanda, untuk berpihak kepada Belanda. Apa kata beliau? Jangan salah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini salah satu item, salah satu unsur di dalam gelar beliau sebagai raja adalah Senopati ing Ngalogo, seorang panglima perang. Dan memang pada waktu itu ketika beliau dinobatkan pada 1940, Belanda sebetulnya juga mengakui, ya, karena pada waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, nama kecil beliau adalah Gusti Raden Mas Doro Jatun, itu pada waktu naik tahta beliau ini diberi gelar Mayor Jenderal, sebagai Mayor Jenderal, dan pada waktu beliau naik tahta beliau mengenakan busana sebagai Mayor Jenderal. Nah, artinya Belanda sendiri juga mengakui bahwa ini Sultan Hamengkubuwono IX ini adalah panglima perang. Nah, oleh karena itu ketika di dalam penjajahan itu, ketika Yogyakarta menjadi ibu kota RI, apa yang terjadi? Ya, ini buku Tahta untuk Rakyat ini memberikan beberapa testimoni tentang apa yang dilakukan Sultan Hamengkubuwono ke-9 ketika Belanda mencoba membujuk dia untuk berpihak kepada Belanda. Nah, salah seorang yang memberi kesaksian dalam buku ini adalah Muhammad Natsir, ya. Dan dia judulnya adalah Penjaga Gawang Perjuangan Kemerdekaan. Jadi memang Yogyakarta sebagai ibu kota RI, ya, penulis Slamet Sutrisno mengatakan bahwa Jogja itu seperti ibu pengasuh bayi RI. Karena Yogyakarta ini lahir kan 1755, Indonesia baru merdeka 1945. Sehingga sebetulnya Yogyakarta itu dengan kekuatan keratonnya itu memfasilitasi, ya, menolong, melindungi, dan juga memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan negara selama 46 sampai 49 itu. Makanya sebetulnya Yogyakarta ini sebagai, ya, Slamet Sutrisno, seorang penulis mengatakan sebagai ibu pengasuh bayi RI. Nah, tetapi bukan hanya itu, ini benteng pertahanan terakhir, dan bukan hanya melindungi Indonesia dari serangan musuh, dari musuh yang mencoba merebut kembali kemerdekaan Indonesia, tetapi benar-benar secara fisik itu berkelahi. Sri Sultan ini berhadapan muka, berhadapan langsung dengan penjajah Belanda yang mencoba membujuk dia. Nah, di dalam testimoni Muhammad Natsir ini dikatakan bagaimana Sultan pada waktu itu menantang Jenderal Mayer yang datang ke Yogyakarta, yang mendekat, yang mencoba membujuk Sultan supaya berpihak kepada Belanda. Nah, di catatan ini di halaman 199 buku Tahta untuk Rakyat dicatat demikian. Pada waktu itu Jenderal Mayer datang ke Yogyakarta dan ingin masuk keraton dan mencoba membujuknya agar memihak kepada Belanda.
Tetapi Sultan menjawabnya dengan singkat. Nah, ini bahasa Belanda ya. Overminlik, yang artinya langkahi dulu mayat saya. Jika itu maksud Tuan, maka Tuan hanya bisa masuk keraton dengan melangkahi mayat saya. Luar biasa. Luar biasa. Ini Sultan Hamengkubuwono IX ini bertaruh nyawa, menantang, berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Langkahi dulu mayat saya, baru kamu bisa mengambil Jogja dan Indonesia bagi Belanda. Langkahi dulu mayat saya. Saya penasaran dengan bahasa Belandanya. Overlinsmik itu saya nggak bisa ini. Coba kita cek di Google Translate ya. Overlinsmik itu bacanya adalah over my leg. Nah, over my leg. ya guys, itu yang diucapkan tentu bukan dengan bahasa lembut ya. Ya mungkin orang Jawa orang lembut, tetapi jangan salah. Orang Jogja itu adalah Senopati ing Ngalogo. Raja Yogyakarta adalah panglima perang. Dan ini ditunjukkan oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Ketika Jenderal Mayer mencoba membujuk dia, ayo masuk. Ngapain dukung Indonesia? Ngapain berlama-lama dengan Indonesia? Udah, dengan Belanda saja enak. Bahkan pada waktu itu sebetulnya Belanda itu memberi iming-iming kalau misalnya Sultan ini mau mendukung Belanda, akan diberi kekuasaan besar, bahkan akan menjadi penguasa atas Jawa dan Madura. Wah, itu iming-iming yang luar biasa sebetulnya. Tetapi Sri Sultan Hamengkubuwono IX menanggapi bujukan, rayuan, gombal dari penjajah Belanda itu dengan berkata, langkahi dulu mayat saya, baru kau bisa menjamah Jogja, menjamah keraton dan Indonesia. Nah, itulah sosok cerdas dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.